Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan komunikasi verbal, non-verbal, dan mendengarkan aktif. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Alipian Yohanendra, Tri Mariani, dan saya sendiri Zul Hakim. Baiklah, untuk topik pertama kita akan membahas tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal sendiri memiliki arti komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Jenis komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang sangat sering kita lakukan, terutama di lingkungan kerja. Komunikasi verbal dapat dibedakan menjadi dua, bagian besar yaitu yang pertama adalah lisan, dan kedua ada tulisan. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi verbal. Fungsinya sendiri ada beberapa fungsi, yaitu diantaranya untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas kerja dan moral kerja di dalam organisasi atau perusahaan. Setelah kita memahami beberapa pengertian dan fungsi, berikut saya paparkan juga contoh komunikasi verbal. Yang pertama itu lisan. Dalam komunikasi verbal lisan, yang pertama ada rapat kerja. Siapa yang tidak tahu dengan rapat kerja? Saya yakin pasti semua teman-teman tahu dan pernah mengikuti rapat kerja, dari mulai rapat yang sebentar hingga rapat yang lama yang mungkin membosankan. Disadari atau tidak, ketika kita bergabung dalam rapat kerja, berarti kita sedang melakukan komunikasi verbal di tempat kerja. Kita akan memulai mengumpulkan anggota tim untuk saling berdiskusi tentang proyek yang kita kerjakan, untuk proyek yang kerja mendatang, menetapkan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang dari proyek yang kita lakukan, saling bertukar ide, memberikan pendapat dan asumsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada presentasi bisnis atau jenis presentasi lainnya. Contoh komunikasi verbal kedua yaitu presentasi. Ada rapat kerja, maka pasti ada presentasi bisnis. Entah presentasi tersebut diadakan secara internal maupun eksternal. Presentasi akan mendorong semua orang di dalamnya untuk saling berkomunikasi secara verbal satu sama lain. Misalnya, seorang presenter akan menjelaskan beberapa kebijakan baru yang akan diterapkan oleh perusahaan, dan beberapa audiens yang menjadi anggota dalam rapat akan mengangkat tangan untuk bertanya tentang kebijakan tersebut secara lebih rinci. Yang ketiga, itu ada perbincangan antara karyawan. Sangat sering kita temukan komunikasi verbal di dalam lingkungan kerja. Coba kita lihat saja dan perhatikan kegiatan apa yang dilakukan para karyawan pada waktu makan siang atau ketika mengistirahatkan tubuh dan pikiran sebentar dengan pergi ke pantry dan menyeduh kopi. Karyawan cenderung melakukan beberapa perbincangan dengan rekan-rekan kerjanya ketika waktu makan siang berlangsung. Bahkan mereka juga berbincang-bincang walau cuma sebentar ketika menyeduh kopi di pantry. Mudah sekali untuk menemukan komunikasi verbal di tempat kerja, bukan? Contohnya, kita bisa ambil saat berkomunikasi dengan tatap langsung. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat dilakukan dengan alat berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Dengan alat ini kita bisa bertatap muka dengan kondisi COVID seperti saat ini, dengan memudahkan kita untuk tetap berkomunikasi secara verbal walaupun jarak kita jauh. Yang selanjutnya dapat juga tatap muka melalui televisi. Baiklah, selanjutnya untuk contoh komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, baik melalui pos, telegraf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan.
Contoh bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti yang pertama itu membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah untuk yang menunggak pembayarannya. Kedua, surat menyurat aduan atau klaim dari pihak lain. Yang ketiga, ada membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang keempat, ada membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Yang kelima, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang keenam, ada membuat dan mengirim surat pemesanan barang order kepada pihak lain. Yang ketujuh ada membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. Yang kedelapan ada membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. Dan yang terakhir ada memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Ya, selanjutnya adalah pembahasan tentang komunikasi nonverbal. Apabila komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara ataupun bahasa isyarat, maka komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk otak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Istilah komunikasi nonverbal mulai diperkenalkan oleh seorang psikiater bernama Jürgen Rus, semoga saya sekali lagi benar, dan penulis Weldon Keys lewat Nonverbal Communication titik 2 Notes on the Visual Perception of Human Relation pada tahun 1956. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Sebabnya dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Ketika kita sedang typing, kan, tidak mungkin kita bisa melihat langsung ekspresi wajah, jelas dong, kan typing cuma tulisan doang. Nah, atau maupun mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, apabila kita tidak sengaja menggunakan emoji yang tidak tepat, seperti kita salah ngirim emoji marah gitu, padahal sebenarnya kamu ingin mengirim emoji tersenyum. Nah, tapi yang pada kenyataannya terletak di sebelahnya gitu. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan orang yang dikirim pesan menjadi salah memahami maksud dari chatmu. Next. Dalam dunia kerja, penggunaan komunikasi nonverbal juga tidak kalah pentingnya karena bisa membantu kita mengetahui seperti apa perasaan orang yang kita ajak bicara. Seperti yang dijelaskan oleh The Balance Career, saat kamu mengikuti tes interview, pastinya recruiter tidak hanya menilaimu dari kemampuan verbal saja. Pasalnya, gestur tubuh, nada suara, hingga tatapan mata juga akan diperhatikan. Dilansir dari Very Well Mind, berikut ini contoh komunikasi nonverbal yang perlu kita pahami karena sangat penting di dunia kerja. Yang pertama, itu apa? Ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi kalau bicara ekspresi. Misalnya, saat kita merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah tersenyum yang itu muncul, ya. Sedangkan saat kita udah bosan, udah bete gitu ya, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Atau misalnya kalau kamu yang sudah biasa ngerasa bete dan ngerasa nggak enakan gitu ya, itu kamu bisa nutupin, itu silakan gitu loh. Cuman itu tuh ini secara umum itu manusia itu seperti ini. Itulah mengapa ekspresi wajah sangatlah penting diperhatikan saat kita sedang bicara di tempat umum. Tempat kerja, maaf. Next. Ekspresi wajah juga menjadi hal pertama yang dilihat bahkan sebelum kita mulai bicara. Pasalnya saat kita menunjukkan ekspresi wajah yang jutek, pastinya orang lain itu akan merasa terganggu gitu. Nah, itulah mengapa menjaga ekspresi wajah juga sangat pentingnya dengan menjaga perkataan saat bicara. Tatapan mata. Tatapan mata berperan besar dalam komunikasi nonverbal. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa mengirim suatu informasi. Saat melihat seseorang yang kita sukai misalnya, maka frekuensi berkedip akan meningkat dan ukuran pupil akan besar. Dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti benci atau cinta. Hingga tidak mampu mempertahankan kotak mata bisa dilihat sebagai indikasi bahwa seseorang sedang berbohong. Next. Jadi, tatapan mata sebenarnya bisa memberitahu banyak hal tentang seseorang. Sebagai contoh, bisa membedakan tatapan mata suka dan benci seperti pada gambar di bawah ini. Itu bisa dibedakan ya antara gambar kiri dan kanan. Oke, next. Gestur tubuh yang ketiga. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi nonverbal yang wajib kamu pahami.
Hal yang satu ini beragam dan biasanya terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya, kamu menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman saat berbicara, maka lawan bicara akan tahu jika kamu merasa terganggu. Selain itu, gestur seperti mengacungkan tangan saat bertanya di waktu rapat akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sopan karena tidak ingin memotong pembicaraan orang. Nah, makanya dalam dunia kerja, oke, dalam dunia kerja, gestur tubuh akan menjadi perhatian saat kamu sedang berbicara dengan atasan atau klien. Oke, next. Yang keempat adalah sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Namun, sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kamu kenal lebih akrab. Jika kita melakukan sentuhan dengan orang yang belum dikenal, pasti akan terjadi kecanggungan atau bahkan salah paham. Sentuhan memang umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan dukungan atau memberikan kenyamanan kepada orang lain. Next. Misalnya ada teman kerjamu yang sedang sedih, maka kamu bisa menunjukkan empatimu dengan memegang tangannya atau mengusap punggungnya. Nah, itu yang kayak contoh itu ya. Dan kehidupan sehari-hari contoh komunikasi nonverbal menggunakan sentuhan adalah berjabat tangan atau menepuk lengan maupun bahu. Nah, next. Penampilan yang kelima. Penampilan yang ditujukan dari model dan warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya make up juga sangat perlu diperhatikan. Karena masuk sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Sebab ternyata penampilan bisa menentukan reaksi, interpretasi, hingga penilaian kita terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. Thanks. Nah, kamu pasti pernah diam-diam menilai orang lain dari penampilannya. Itulah alasannya, first impression adalah hal yang penting. Karena pada pertemuan pertama itulah orang yang baru bertemu, kita akan mengumpulkan informasi mengenai diri kita dari yang dilihatnya. Ini ada contoh film The Big Bang Theory, dan itu dari penampilan awalnya saja kita sudah bisa menebak akan seperti apa tingkahnya nanti di film itu. Oke, next. Begitu juga saat kamu akan melakukan tes interview kerja, tentunya penampilan juga akan dinilai oleh para recruiter. Itulah mengapa saat akan melakukan tes interview, kamu harus selalu memilih pakaian tepat. Selain itu, gaya rambut dan gaya make up juga akan ikut dinilai. Next. Mendengar aktif merupakan salah satu cara untuk belajar yang efektif. Belajar dengan cara lebih banyak mendengar daripada berbicara, sehingga kita dapat menyerap ilmu lebih banyak dari lawan bicara kita. Dengan mendengar aktif, dari awal tadi belum kucabut headsetnya. Oke. Di sini ya. Untuk yang ketiga yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif merupakan salah satu cara untuk belajar yang efektif. Belajar dengan cara lebih banyak mendengar daripada berbicara, sehingga kita dapat menyerap ilmu lebih banyak dari lawan bicara kita. Dengan mendengar aktif, kita jadi tahu apa yang diinginkan oleh orang lain, apa tujuan yang dimiliki oleh lawan bicara kita, apa kekhawatiran yang dihadapi oleh lawan bicara kita, dan apa yang mereka mau dari diri kita. Kendala saat mendengar aktif. Pada saat mendengar, kita sibuk untuk mendengarkan diri kita sendiri. Kita suka berasumsi terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dan kita hanya mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Dalam hal ini, informasi yang kita setujui. Kemudian, keuntungan mendengar aktif. Yang pertama, yaitu lebih bisa berempati dengan lawan bicara. Yang kedua, banyak mendapat pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, yaitu lebih mudah mengatur strategi untuk menyusun kesimpulan dan solusi. Tips untuk mendengar aktif. Yang pertama yaitu fokus. Fokus tidak hanya mendengar, tapi juga menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang kedua yaitu stay dengan lawan bicara kita, jangan menghakimi pernyataannya. Yang ketiga yaitu jangan mengasosiasi. Jangan menghubung-hubungkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita dengan pengalaman yang pernah kita lewati. Contohnya, oh iya, saya sih juga begitu. Terus yang keempat, jangan membanding-bandingkan. Contohnya, kamu mah masih mending, saya lebih parah. Yang kelima, jangan langsung mengambil kesimpulan dengan berasumsi. Biarkan lawan bicara kita selesai dengan perkataannya, lalu ambil kata kuncinya. Yang keenam, yaitu menanggapi. Berikut merupakan tips untuk menanggapi lawan bicara, yaitu yang pertama, menggunakan body language. Untuk membuat lawan bicara kita nyaman berkomunikasi dengan kita adalah dengan cara mirroring body language. Kesamaan sikap ini dapat membangun chemistry antar lawan bicara. Contohnya,
Jika lawan bicara kita duduk, maka sebaiknya kita juga dalam posisi duduk. Yang kedua, yaitu memberikan isyarat bahwa kita mendengarkan dengan cara anggukan, senyuman, atau komunikasi nonverbal yang lain. Mencatat kata kunci dalam cerita lawan bicara agar lawan bicara bisa merasa bahwa mereka sedang diperhatikan. Yang ketiga, yaitu melihat siapa lawan bicara kita. Ada perbedaan cara menanggapi lawan bicara kita perempuan atau laki-laki. Jika perempuan, biasanya bercerita hanya meminta untuk didengarkan, maka yang dibutuhkan hanya pengulangan atau klarifikasi. Namun, jika lawan bicara kita adalah laki-laki, biasanya mereka bercerita untuk mencari solusi. Maka yang harus kita lakukan adalah menyampaikan sudut pandang kita terhadap permasalahan yang dibicarakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.